Di malam 14-15 April 1912, kapal paling modern dan tidak bisa tenggelam bertabrakan dengan gunung es dan karam. Kejadian ini sangat mengerikan. Bayangkan saja kapal pesiar besar yang ukurannya berkali-kali lipat patung Liberty menabrak sebongkah es dan tenggelam. Situasinya gelap dan dingin. Yang bisa kita dengar cuma gemuruh dan deritan logam dan kayu. Yang ada di sekelilingmu cuma perairan es di Samudra Atlantik yang tak berujung. Hampir mustahil menghubungi dunia luar dari sini. Tidak ada telepon ataupun internet. Tak seorang pun di sisi lain planet ini tahu kalau kapal itu sedang tenggelam. Ini adalah mimpi buruk. Tapi hal yang paling mengejutkan adalah orang-orang yang ada di Titanic pada hari itu tidak panik. Mereka tenang. Mungkin cuma agak khawatir, tapi sama sekali tidak ada raut takut di wajah mereka. Untuk memahami kenapa mereka tidak takut saat berhadapan dengan salah satu bencana terbesar abad ke-20 ini, kita perlu melihat apa yang terjadi lewat mata mereka. Jadi, kamu adalah seorang penumpang di kapal laut yang terkenal itu. Kabinmu terletak di salah satu dek atas kapal. Kamu sedang berkumpul dengan teman-teman sambil makan malam. Musisi memainkan melodi yang indah dan pelayan menyajikan hidangan penutup. Kamu pergi ke geladak dan menikmati keterangan laut yang luas ini. Saat ini, kamu merasa sangat aman dan nyaman. Kamu bangga bisa menjadi salah satu orang pertama di dunia yang bepergian naik kapal berteknologi tinggi saat itu. Kamu pun lanjut tidur di kabin dan terbangun karena seorang anggota kru mengetuk pintumu dengan lembut dan memintamu pergi ke geladak. Ada masalah yang terjadi, tapi tidak perlu panik. Santai saja. Kamu pun dengan senang hati keluar untuk melihat langit malam. Momen ketika kapal menabrak gunung es cuma terasa seperti dorongan ringan. Beberapa penumpang bahkan tidak mendengarnya. Mereka baru menyadari ada yang tidak beres ketika pelayan mengetuk pintu dan meminta mereka keluar. Kamu sekarang di geladak. Sudah ada banyak orang di sini. Semuanya kurang lebih tenang. Para penumpang bertanya-tanya apa yang terjadi. Saat mendengarkan percakapan di sekitar, kamu tahu kapal ini tengah tenggelam. Obrolan tadi tidak masuk akal bagimu. Tapi meski itu benar, semua penumpang pada akhirnya akan dievakuasi naik skoci. Pada saat itu, para penumpang tidak tahu jumlah skocinya, cuma setengah kapasitas. Mereka yakin semua orang akan selamat. Evakuasi dimulai. Wanita dan anak-anak naik lebih dulu. Nggak ada yang panik atau berusaha naik ke skoci sebelum giliran mereka tiba. Semua pria berperilaku sopan dan membantu awak kapal mengevakuasi para wanita. Satu penumpang ingin masuk ke skoci dengan istrinya, tapi itu bukan karena dia takut menetap di Titanic. Dia cuma khawatir. Menurutnya, di skoci malah justru lebih berbahaya dibanding di atas kapal raksasa ini. Dia tidak ingin meninggalkan istrinya sendiri, tapi para awak menjelaskan situasi saat itu kepadanya, dan pria itu mundur tanpa perlawanan. Mereka mulai menembakkan suar ke udara. Tak ada yang terlalu memperhatikannya karena semua orang mengira memang beginilah prosedur standar saat ada gangguan pada kapal. Kalau saja ada banyak wisatawan berpengalaman di kapal ini, mereka pasti paham suar ini ditembakkan karena kapal itu dalam masalah genting. Mungkin saat itu orang-orang baru mulai panik, tapi sebagian besar penumpang tidak menyadarinya. Skoci diturunkan satu persatu. Orang-orang yang menonton proses evakuasi ini dengan sabar menunggu giliran mereka. Tidak ada yang saling mendorong atau berkerumun. Juga tidak ada yang berteriak. Kesigapan awak kapal membantu para penumpang tetap tenang. Mereka sengaja mengurangi informasi soal gentingnya situasi untuk mencegah kepanikan. Ada yang bilang, semua skoci ini diturunkan cuma untuk berjaga-jaga. Para awak juga mengklaim ada kapal penyelamat yang datang dan jaraknya tinggal beberapa kilometer lagi dari Titanic. Beberapa penumpang mengatakan mereka melihat lampu kapal lain. Mereka yang sudah di skoci ingin tetap lebih dekat dengan Titanic karena dengan begini mereka merasa lebih aman. Banyak penumpang menolak percaya ada masalah serius yang terjadi. Bahkan saat informasi kapal sedang tenggelam disebarkan, mereka tak mengindahkannya. Mana mungkin kapal yang tidak bisa tenggelam ini tenggelam? Tapi begitulah cara kerja pikiran manusia. Dalam situasi ekstrem, otak menolak percaya bahwa hal buruk akan terjadi. Kamu bahkan nggak mau membayangkannya. Salah satu penumpang berpendapat bahaya ini dibesar-besarkan. Dia mengklaim semua orang akan kembali ke Titanic dalam waktu dekat. Beberapa penumpang takut, tapi mereka tetap tidak ingin meninggalkan kapal. Kabin yang hangat dan kapal paling aman di dunia ada di sini. Sementara opsi lainnya adalah lautan es dingin dan skoci kecil yang tidak stabil. Seseorang menolak meninggalkan kapal karena tidak bisa menemukan kopernya. Beberapa penumpang membawa barang mereka. Mereka tidak ingin meninggalkannya di kapal yang tenggelam itu.
Ada banyak imigran di kapal, dan sebagiannya bahkan nggak paham bahasa Inggris. Para anggota kru tidak bisa menjelaskan apa yang sedang terjadi. Penumpang ini bahkan salah memahami arahan kru saat evakuasi. Mereka tak paham arti tulisan di papan evakuasi. Banyak penumpang yakin ada gangguan di bagian mesin. Masalahnya akan segera beres dan Titanic akan melanjutkan perjalanannya. Orang-orang baru mulai menyadari mereka mulai tenggelam saat kapal itu mulai miring ke depan dan bagian belakangnya mulai naik ke atas air. Saat itulah orang-orang di sekitar mulai panik. Beberapa melompat ke dalam air, yang lain naik ke skoci tanpa menunggu antrean. Tapi secara garis besar tidak ada kekacauan dan histeria, meski ada sekitar 1.500 orang di kapal. Para ilmuwan mengklaim beberapa orang bahkan tidak meninggalkan kabin mereka. Mereka menolak meninggalkan barang-barang mereka dan tidak percaya ada masalah serius yang sedang terjadi. Selama evakuasi, orkestra terus bermain. Ini membantu orang-orang tetap tenang. Mereka mendengar musik dan berpikir semua akan baik-baik saja. Musik terus bermain di Titanic hampir sampai detik-detik terakhir. Sekitar pukul 2:05 dini hari, kru menurunkan skoci berisi penumpang terakhir. 15 menit kemudian, kapal tenggelam ke dalam air. Bahkan setelah tragedi itu, para penumpang yang selamat tidak bisa memahami apa yang terjadi pada mereka. Yang mereka ingat cuma naik skoci dan menjauh dari kapal besar di belakang mereka. Dan mereka nggak akan lupa saat-saat melihatnya masuk ke dalam air. Namun, setelah sekian lama, mereka masih nggak sadar betapa dahsyatnya bencana yang baru saja mereka alami. Beberapa waktu berselang, orang-orang mulai menulis buku tentang peristiwa yang mengejutkan itu. Mereka membuat film dokumenter dan film panjang. Berita tentang Titanic ada di setiap koran dan menyebar ke seluruh dunia. Dalam deskripsi pada hari itu, tragedi ini terlihat seperti bencana yang mengerikan. Tapi mereka yang ada di sana mengaku tidak merasa takut. Mereka cuma tidak percaya apa yang terjadi hari itu. Tragedi Titanic mungkin tampak lebih mengerikan bagi orang-orang yang mendengarnya dibanding bagi orang-orang yang mengalaminya. Banyak orang di seluruh dunia menolak naik ke kapal laut besar setelah bencana itu. Mereka takut akan apa yang bisa terjadi pada mereka. Pada saat yang sama, banyak penumpang yang bertahan dari tragedi Titanic terus bepergian naik kapal lain. Pun ada seorang wanita yang selamat dari 3 kapal karam, termasuk Titanic, dan dia masih terus bertamasya. Lalu bagaimana jika orang-orang mencoba mengangkat Titanic dari dasar laut? Ini terjadi bertahun-tahun setelah kapal itu karam. Lalu, operasi senilai 70 miliar rupiah itu gagal. Kawat nilon dipasangkan ke sebagian besar kapal karam itu. Ujung lain kawat ini terhubung ke mesin diesel. Untuk seluruh operasi ini, kapal selam ini dikerahkan. Saat sebongkah Titanic seberat 21 ton ditarik, salah satu kawat ini putus. Kemudian, satu persatu, kabel lain mulai putus juga. Sebongkah besar kapal itu kembali tenggelam ke dasar laut. Pada saat itu, para peserta operasi penyelamatan ini sudah kehabisan persediaan makanan, dan karena pantai terdekat jaraknya cukup jauh, mereka memutuskan untuk tidak mencoba lagi. Kamu tahu sinyal SOS kan? 3 titik, 3 strip, dan 3 titik lagi? Gampang kan ya mengubahnya ke kode Morse? Nah, SOS ini merupakan singkatan dari Save Our Soul, selamatkan nyawa kami, atau Save Our Ship, selamatkan kapal kami. Kru kapal Titanic legendaris itu mati-matian mengirimkan sinyal ini selama 2 jam pada dini hari tanggal 14 April 1912. Kapal lain juga ada di dekat lokasi gunung es yang menumbangkan si Titan lautan ini. Tapi rupanya permintaan pertolongan mereka hilang sebelum mencapai penerimanya. Kapal penumpang SS Mount Temple memang menerima sinyal dan mencoba merespons, tapi Titanic tidak pernah menerima balasannya. Lalu, apa sih yang menjadi penghalangnya? Masa iya sih segitiga Bermuda yang ada di Samudra Atlantik Utara itu? Coba pertimbangkan kondisi ini. Saksi mata mengungkapkan aurora borealis menggantung di langit malam yang dingin dan mencekam itu. Wujudnya memang cantik sekali. Tapi pada malam itu, si cahaya utara mungkin saja punya andil atas apesnya nasib Titanic. Jadi begini, aurora borealis terbentuk oleh badai geomagnetik. Mungkin terdengar pelik ya, tapi intinya fenomena ini merupakan fluktuasi di medan magnet bumi. Mataharilah yang menjadi penyebabnya.
Medan magnet mirip seperti gelembung pelindung yang menyelimuti planet kita karena bisa menghalangi cahaya matahari, angin surya yang membahayakan, serta bahaya kosmik lain yang mencoba menembus bumi. Tanpa medan magnet ini, tidak akan ada kehidupan di planet kita. Wujud bumi akan seperti Mars. Kita juga perlu bersyukur karena jarum kompas selalu mengarah ke utara. Para ahli tahu kalau magnetosfer bumi juga mengintervensi peralatan navigasi yang kemudian membawa kita kembali ke pembahasan Titanic. Baru-baru ini, peneliti cuaca bernama Mila Zinkova mengajukan teorinya. Menurutnya, si biang kerok pemicu badai geomagnetik, yaitu badai surya, kemungkinan punya peranan penting atas karamnya Titanic. Badai surya selalu bisa terdeteksi di bumi. Sebagian orang juga sensitif terhadap badai magnetik ini. Orang-orang malang ini bisa merasa lemah, lelah, pening, bahkan mengalami perubahan suasana hati. Saat hari biasa, tekanannya sama di kedua sisi. Magnetosfer menghalau semua bahaya yang mengarah ke bumi, sehingga kita bisa bernafas lega. Tapi kadang terjadi ledakan di matahari. Ukurannya bisa besar sekali, sebesar bumi. Suar ini menembakkan gelombang partikel bermuatan listrik yang menabrak magnetosfer dalam kecepatan tinggi. Gelembung pelindung kita kemudian menahannya. Benda ini pun mengecil, mengubah bentuknya, lalu mendorong partikel itu menuju kutub bumi. Dan malam itu, partikel cantik ini menari-nari di atas Titanic. Di sekitar kutub utara, kita mengenalnya dengan sebutan Aurora Borealis, dan di selatan, Aurora Australis atau cahaya selatan. Saat magnetosfer mendorong partikel surya dan kosmik menuju kutub bumi, semua partikel ini bertabrakan dengan bermacam molekul gas, sehingga terbentuklah warna-warni. Oksigen bisa menghasilkan warna hijau atau merah tergantung jaraknya, sedangkan nitrogen biru atau ungu. Fenomena inilah yang sebenarnya mereka saksikan pada malam nahas itu, termasuk Mualim II dari kapal penolong Carpathia. Dia menuliskan peristiwa ini di buku catatan sebelum menerima panggilan darurat dari Titanic. Oke, biar ku jelaskan. Munculnya aurora merupakan pertanda terjadinya badai geomagnetik. Peralatan navigasi, khususnya perangkat satelit dan radio frekuensi, akan terdampak. Perlu diingat ya, saat itu belum ada iPhone. Jadi orang awam tidak akan menyadari kalau ada yang tidak beres dengan gadget mereka. Tapi sudah ada perangkat navigasi dan telegraf nirkabel. Keduanya digunakan secara aktif. Yuk kita kembali ke abad pertengahan. Saat para pelaut mengamati pada hari-hari tertentu, kinerja kompas akan berantakan. Jarumnya berputar-putar tak tentu arah dan mereka tidak tahu penyebabnya. Kemudian pada abad ke-18, ilmuwan asal Prancis menemukan jawabannya. Saat kekacauan ini terjadi, titik hitam di matahari juga muncul. Suar matahari. Misteri pun terpecahkan. Titanic punya peralatan radio yang dikenal paling canggih pada zamannya. Bahkan telah diuji dengan teliti untuk memastikan alat ini berfungsi dari jarak sejauh 3.200 km. Titanic berhasil lolos dari semua pengujian ini. Pada tanggal 10 April 1912, kapal super besar ini mengangkat sauh dari Southampton menuju New York. Keesokan harinya, kru mulai menerima laporan pertama terkait gunung es dan kawasan es yang hanyut. Mereka memberi titik-titik di peta untuk menandai koordinatnya dan bisa terbebas dari ancaman gunung es. Semua titik yang membahayakan ada di utara jalur Titanic. Tapi setelah beberapa hari, titik peringatan berpindah semakin jauh ke selatan, mendekati jalur kapal super besar ini. Tanggal 14 April, Kapten Edward Smith memutuskan untuk mengubah jalur ke selatan agar bisa menghindari es tersebut, tapi malah berakibat sangat fatal. Belum lagi ada badai magnetik. Badai ini membuat fungsi peralatan navigasi kacau. Kesalahan kecil sebesar setengah derajat saja bisa membuat kapten malah mengarahkan kapalnya langsung menuju area gunung es.
Parahnya lagi, operator radio mengabaikan peringatan yang datang dari kapal lain. Atau mungkin si operator lupa menyerahkan laporannya ke kapten. Entahlah, sebagai tenaga kontraktor yang dipekerjakan perusahaan radio, mereka lebih tertarik untuk mentransmisikan telegram berbayar dari penumpang di kapal mewah ini. Dan malam itu, transmitter radio terus mengalami malfungsi. Ya, mungkin karena trafik pribadi. Setelah radio berfungsi kembali, operator Jack Phillips menerima pesan lain dari SS Californian pada pukul 22.30. Operator mereka mencoba memperingatkan Phillips soal titik koordinat gunung es yang hanyut. Tapi pria itu tidak mengindahkannya. Dia kepalang gugup dan terburu-buru. Apakah badai magnetik juga menjadi biang kerok atas hilangnya fokus dan mood dia? Kita cuma bisa berspekulasi sih. Tapi kita tahulah ya, sebagian orang memang lebih sensitif terhadap badai ini. Cuaca malam itu sangat baik, lautnya sangat tenang dan airnya sejernih kaca. Meskipun sudah diperingatkan, Titanic tetap saja berlayar pada kecepatan maksimumnya di atas 40 km per jam. 1 jam kemudian, kapal ini menabrak gunung es yang tersohor itu. Tanggal 15 April pukul 12:14 tengah malam, operator radio Titanic mulai mentransmisikan sinyal darurat pertama. Saat itu SS Californian cuma berjarak sejauh 32 km dari Titanic. Mereka bisa segera menyelamatkan Titanic kan? Tapi 10 menit sebelum insiden, operator radio Californian sudah tidur. Dialah satu-satunya awak yang memahami kode Morse di kapal itu. Berdasarkan teori baru ini, anomali magnetik kemungkinan besar telah memblokir semua pesan Titanic ke kapal lain. Kapal uap SS La Provence tidak menerima sinyal apapun dari kapal yang tenggelam ini. Namun, mereka masih menerima transmisi dari kapal besar lain Olympic yang jaraknya 800 km dari Titanic. Sinyal pada malam itu tidak seperti biasanya, seolah semuanya lenyap di angkasa, atau mungkin hanyalah serangkaian pertanyaan yang belum terpecahkan. SS Mount Temple memang menerima pesan dari Titanic dan segera menolong kapal ini. Tapi rupanya keberuntungan tidak berpihak pada mereka malam itu. SS Mount Temple terjebak es. Kapal ini memang tiba di koordinat terakhir saat Titanic terdeteksi, tapi nahasnya kapal mewah itu sama sekali tidak terlihat. Jadi, koordinatnya sudah tepat apa belum sih? Kapal uap Carpathia berjarak sekitar 100 km. Pukul 12.30 pagi, operator radio mereka memberitahu kru Titanic kalau mereka akan segera menolong. Carpathia segera melaju dengan kecepatan penuh. Belakangan, kapal ini tersohor karena telah membantu Titanic. Namun, inilah bagian anehnya. Awalnya Carpathia salah arah. Kemungkinan badai magnetik telah membuat perlengkapan radionya tak berfungsi. Untungnya kapal ini berhasil sampai di tempat yang tepat saat mereka melihat sekoci yang dipenuhi penumpang. Menariknya, begitu sampai di darat, peralatan di Carpathia berfungsi seperti biasa. Sepertinya malfungsi cuma terjadi di sekitar titik tenggelamnya Titanic. Investigasi yang kemudian dilakukan menuding radio amatir sebagai biang keladinya karena telah memblokir sinyal. Tapi bisa jadi disebabkan oleh hal lain. Zinkova menjelaskan, kita tidak tahu pasti bagaimana dan sampai sejauh mana matahari bisa memengaruhi bumi pada saat itu. Tidak ada seorang pun yang bisa mengira kalau matahari bisa mengacaukan peralatan navigasi kapal besar ini. Kapal terbaik pada saat itu loh, bukan main-main tentunya. Ada teori lain yang menyatakan kalau bulan juga bisa jadi penyebabnya. Beberapa penelitian menyatakan pada bulan Januari 1912, posisi satelit alami bumi ini sangat dekat, tidak seperti biasanya. Fenomena ini menyebabkan gelombang kuat lalu menaikkan permukaan laut. Setiap tahunnya, banyak gunung es memisahkan diri dari Greenland dan berhenti di sekitar Newfoundland. Tapi pada tahun itu, tidak.
Peningkatan aliran air telah mendorongnya untuk melewati titik ini selama 3 bulan. Memasuki bulan April, semuanya tepat berada di jalur pelayaran kapal transatlantik. Malang sungguh malang. Hal inilah yang menjadi penyebab karamnya si raksasa Titanic. Kita sudah hidup bersama selama bertahun-tahun. Kemanapun kamu pergi, aku harus ikut. Ucap Aida Strauss kepada suaminya. Salah satu penumpang terkaya di Titanic itu akhirnya nggak naik sekoci. Aida memilih berada di samping Isidor kesayangannya. Beberapa saat sebelumnya, dia telah memberi kenang-kenangan berharga ke pelayannya yang mungkin bisa nyelamatin nyawanya sendiri. Isidor dan Aida Strauss lahir di Jerman. Kemudian pindah ke Amerika Serikat saat mereka masih belia. Mereka bertemu di New York dan 5 tahun kemudian keduanya memutuskan untuk menikah. Pasutri ini memiliki 7 anak dan untungnya semuanya nggak ikut naik Titanic. Saat masih remaja, Isidor bekerja di toko ayahnya. Lalu dia merintis usaha porselen bersama saudaranya yang kemudian berkembang menjadi departemen barang pecah belah di toko Macy's. Akhirnya, duo bersaudara ini mengambil alih seluruh toko tersebut dan menjadi miliarder. Di kota New York, Isidor dan Aida terkenal kaya raya, sangat dermawan, saling mencintai dan setia. Tiap kali Isidor melakukan perjalanan bisnis ke Amerika ataupun Eropa, istrinya selalu ikut. Kalaupun Aida nggak bisa ikut, mereka akan saling berkirim surat setiap hari. Pasutri ini juga sesekali datang ke negara asal mereka, Jerman. Pada tahun 1912, mereka meninggalkan kota New York yang terlampau dingin menuju Eropa. Saat itu, mereka sudah menikah selama 40 tahun. Dan seringnya, mereka menghabiskan waktu bersama di Perancis Selatan yang cerah, sekaligus mampir ke kota kelahiran Isidor. Pada awal April, mereka berlayar kembali ke New York. Dan biasanya, mereka naik salah satu kapal besar milik Jerman. Tapi saat ini, khalayak umum sedang menggembar-gemborkan kapal mewah paling hits, RMS Titanic. Pasangan Strauss pun jadi ikut-ikutan, kemudian segera membeli tiket kelas 1. Pada tanggal 10 April, mereka naik kapal baru milik perusahaan perkapalan White Star Line itu untuk menempuh perjalanan mengesankan. Aida dan Isidor menempati salah satu dari 39 suite pribadi di lantai paling atas. Total harga tiketnya mencapai 1,42 miliar rupiah dalam kurs sekarang. Di dekat suite mereka juga ada sejumlah orang paling kaya di dunia. Pasangan Strauss menghabiskan waktu malam mereka dengan makan malam di depan orkestra live, di aula berhiaskan perabot mewah dan panel kayu mahal. Mereka juga main catur dan backgammon, nyobain gym, kolam renang, serta melihat langsung lapangan squash di atas geladak. Tapi, semua kenyamanan itu gak bertahan lama. Tanggal 14 April malam, Titanic menabrak gunung es paling terkenal sepanjang sejarah. Rasanya cuma seperti getaran ringan dan sedikit gemuruh. Mereka belum tahu aja kalau bahaya besar sedang mengintai. Kemudian, mereka mulai membuang bola salju dari gumpalan es yang jatuh ke geladak. Petugas kapal juga ngasih tahu semua penumpang kalau semuanya akan baik-baik saja. Tapi beberapa saat kemudian, Kapten Edward Smith menginstruksikan agar mereka pakai pelampung dan naik sekoci. Di geladak atas ada 20 sekoci. Sebetulnya jumlah ini bisa ditambah lagi. Tapi sang desainer menilai kalau jumlahnya terlalu banyak, kapalnya akan kelihatan berantakan. Rencananya, mereka mau mengadakan latihan naik sekoci pada hari yang sama, dan ternyata situasinya malah jadi real. Kemungkinan besar cuma penumpang kelas 1 yang bisa naik sekoci. Pasangan Strauss terlihat keluar dari suite mereka sambil menunggu petunjuk kru kapal. Mereka semua masih sangat tenang, sambil sesekali ngasih tahu penumpang agar tiketnya jangan sampai hilang, biar mereka bisa naik ke kapal lagi kemudian. Tapi hal ini nggak akan pernah terjadi. Titanic yang megah itu keburu karam. Kru mengumumkan agar wanita dan anak-anak naik sekoci dulu. Pasangan Strauss berdiri di dekat sekoci 8. Pak Strauss yang saat itu berumur 67 tahun
diminta naik dengan istrinya dalam satu kursi. Tapi dia menolaknya dengan bilang, "Saya masih kuat berkorban untuk wanita." Dia terus menunggu hingga semua wanita dan anak-anak terangkut sekoci. Ellen Bird, pelayan baru Aida, sempat ragu sebelum naik ke sekoci, tapi Aida meyakinkannya. Sebetulnya masih ada tempat buat Aida, dan wanita lain dari kelas 1 juga memakikan agar segera naik. Tiap sekoci akan terisi penuh dalam waktu 10 menit. Dan selama itu juga, Aida harus nentuin nasibnya sendiri. Dia melepas mantel bulu indahnya, lalu menyerahkannya ke pelayan yang menggigil. Aida bilang dia gak akan memerlukannya lagi. Tapi sekoci gak akan diturunkan tanpa dia. Para pelaut nyoba narik dan maksa dia naik ke sekoci. Sementara itu, sayup-sayup bunyi orkestra masih terdengar jelas di atas Titanic. Bukan main, Aida tetap gak mau naik dan memilih berdiri di geladak meski Isidore memohon-mohon agar dia naik sekoci saja. Dia gak mau ninggalin suaminya sendirian, apapun kondisinya. Semua korban selamat dalam sekoci 8 masih ingat kata-kata terakhirnya tentang cinta sejati saat mereka tertimpa tragedi. Kita sudah hidup bersama selama bertahun-tahun. Kemanapun kamu pergi, aku harus ikut. Sekoci itu harus bergerak di atas es selama 1 jam full. Para penumpang ingat betul dengan kenangan terakhir mereka tentang Titanic, yaitu saat Isidore dan Aida berdiri di atas geladak sambil berpegangan tangan. Lebih dari 200 penumpang kelas 1 bisa selamat. Sebagian di antara mereka mengatakan pasangan Strauss duduk tenang di atas kursi geladak sambil berpegangan tangan dan menunggu. 25 penumpang sekoci 8 kemudian mengayuh sekoci menjauhi Titanic agar bisa selamat. Mereka mengira ada lampu kapal di sekitar situ, makanya segera mengejarnya. Dan ternyata kapal penyelamat muncul dari arah berlawanan. Beruntungnya mereka semua bisa ditemukan. Banyak penumpang termasuk Ellen Bird menceritakan kisah Aida dan Isidore kepada para reporter. Itulah kenangan paling berharga di malam yang mencekam itu. Sebulan kemudian, sekitar 30.000 orang menghadiri upacara peringatan mereka, termasuk wali kota New York saat itu. Rupanya, gak ada yang kaget kalau pasangan ini mengorbankan diri mereka demi orang lain. Ellen Bird juga mencoba mengembalikan mantel bulu kenamaan itu ke keluarga Strauss. Tapi kemudian, mereka minta Ellen untuk menyimpannya saja, biar jadi kenang-kenangan. Malam itu, pasangan Strauss cuma membawa serta liontin berbahan emas dan batu onyx yang masih ada hingga sekarang. Isidore memasang liontin ini di arloji sakunya. Di dalamnya terpasang foto putra sulung dan putri tertua mereka. Liontin itu tertutup rapat hingga fotonya gak basah sama sekali. Sebagian perhiasan di Titanic masih tetap utuh meski sudah berumur 70 tahun. Dari ekspedisi yang dilakukan pada tahun 1985, penyelam nemu sejumlah kalung, cincin, bros, kancing lengan kemeja, dan sebagainya. Mereka juga nemu arloji saku berkarat yang telah mati pada jam 1.45. Saat itulah Titanic diperkirakan karam. Kolektor buku di atas Titanic juga mastiin agar ibu dan pelayannya naik sekoci. Tapi dia kurang beruntung. Di kopernya terdapat buku langka berumur 400 tahun. Pria ini sedang berlayar menuju New York setelah mendapat buku incarannya. Buku kecil ini terkubur di dasar laut bersama dengan 7 juta pucuk surat yang dibawa Titanic. Salah satu surat tersebut ditulis oleh penumpang kelas 1 kepada ibunya sehari sebelum Titanic tenggelam. Cuma surat ini yang ditulis di atas Titanic dan masih tetap utuh meski terendam di Samudra Atlantik yang dingin. Lembarannya terlipat di dalam buku catatan yang tersimpan di dalam saku. Ada juga penumpang kelas 1 yang berprofesi sebagai ahli kimia asal Jerman. Dia sedang menempuh perjalanan menuju New York untuk mendirikan toko parfum. Pria ini meninggalkan sebuah tas berisi sampel parfum. Saat Titanic tenggelam, pemain biola Wallace Hartley dan orkestranya tetap bermain hingga akhir. Setelah tahu kalau dia nggak akan selamat, Hartley segera nyelamatin biola kesukaannya. Dia memasukkannya ke dalam tas kulit agar tetap mengapung. Dan 10 hari kemudian, biola itu ditemukan telah rusak terkena air. Tunangan Hartley segera menyimpannya dan bertahun-tahun kemudian menjualnya di sebuah pelelangan dengan harga 24,2 miliar rupiah. Biola ini masih jadi salah satu artefak paling penting dalam tragedi Titanic. Meski begitu, nasib 5 grand piano yang dimainkan di atas Titanic gak seberuntung itu karena semuanya masih ada di dasar laut.
Para penyelam juga nemu selembar partitur musik yang ternyata sebuah lagu dari teater Broadway. Tulisannya masih bisa dibaca meski telah terendam air selama lebih dari 70 tahun. Harga satu-satunya mobil yang ada di Titanic bisa sampai miliaran rupiah. Mobil Renault CB Coupe ini milik penumpang kelas 1 William Carter. Bodinya jelas nggak bisa diselamatin lagi, tapi Carter dan keluarganya selamat dari tragedi menakutkan itu. Bahkan, mereka mengajukan klaim asuransi mobil itu sebesar 71 juta rupiah. Di zamannya, kendaraan ini masih sangat baru.